Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Implementasi Pengembangan Kurikulum dengan anggota Siti Maulidatul Laili, Ainin Hanifah, Rizka Eka Safitri, dan Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan bahas tentang perencanaan pengembangan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan yang mengumpulkan, penyortiran, sintesis dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan ini biasanya digunakan atau dilakukan di awal sebelum melakukan kegiatan. Perencanaan kurikulum terjadi di semua level, baik guru, supervisor, administrator, dan lain-lain yang melibatkan dalam usaha kurikulum. Semua guru dilibatkan dalam perencanaan kurikulum tingkat kelas. Yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan kurikulum. Ada 3 fungsi perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, perencanaan itu digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Yang kedua, sebagai penggerak dari roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal. Jadi, perencanaan kurikulum digunakan untuk sebagai motivasi agar tujuan yang diinginkan mencapai hasil yang optimal. Model perencanaan kurikulum. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif. Model ini menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model ini diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan, misalnya rasionalisasi proyek pembangunan guru atau menentukan suatu kebijakan di lingkungan departemen. Model ini cocok untuk sistem pendidikan yang sentralistik yang menitik beratkan pada sistem perencanaan pusat, di mana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai maksud-maksud di bidang sosial ekonomi. Yang kedua, model interaktif rasional. Model ini memandang nalar sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda yang tidak mengikuti urutan logika. Seringkali model ini dinamakan model situasional. Asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibel, kurikulum yang tidak memuaskan, dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal. Hal ini mungkin merupakan refleksi suatu keyakinan ideologis, masyarakat demokrasi, atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga, The Disciplined Model. Model perencanaan ini menitik beratkan kepada guru-guru mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologi. Yang keempat yaitu model tanpa perencanaan. Model ini menitik beratkan kepada pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembentukan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Asas-asas perencanaan kurikulum. Yang pertama, objektif. Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu keterpaduan. Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Yang ketiga yaitu manfaat. Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.
Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu, dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. Yang kelima yaitu kesesuaian. Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan iptek, dan perubahan atau perkembangan masyarakat. Keenam yaitu keseimbangan. Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu kemudahan. Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemainnya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan model untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahap-tahap dan jenis serta jenjang satuan pendidikan. Yang kesembilan yaitu pembakuan. Perencanaan kurikulum dibukukan sesuai dengan jenjang serta jenis satuan pendidikan sejak dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Yang kesepuluh yaitu mutu. Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan pengembangan kurikulum di MI atau SD. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Umar Hamalik dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa, program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Dan pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Dan proses pengembangan kurikulum itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program. Lalu berasal dari manakah ide tersebut? Jadi ide tersebut berasal dari yang pertama, visi yang dirancangkan, dua, kebutuhan stakeholders dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya, yang ketiga, hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan iptek dan zaman, yang keempat, pandangan berbagai pakar keilmuan, dan yang terakhir, ide ini bersumber dari perkembangan era globalisasi di mana seseorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Jadi dari ide-ide di atas itu kemudian dikembangkan rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Rancangan tersebut dikembangkan lagi dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau SAP. Nah, selain proses-proses pengembangan kurikulum yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada lagi tahap-tahap pengembangan kurikulum yang dilihat dari tingkatannya. Ada 4 tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional ini membahas pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkatan pendidikan dari yang terendah sampai ke tinggi. Sedangkan secara horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat seperti contoh SD, MI, dan program paket A. Lalu yang kedua, tahap pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Jadi pengembangan kurikulum tingkat ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL atau standar kompetensi lulusan, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulusan berupa rumusan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan. SKL tersebut dirumuskan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran.
Bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran disebut dengan silabus. Silabus terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan alokasi waktu yang disusun pada setiap semester. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tingkat pembelajaran di kelas, pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk susunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dirancang oleh setiap guru. 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata yaitu yang pertama perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, perguruan tinggi merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perguruan tinggi menyiapkan guru-guru lembaga pendidik atau tenaga kependidikan. Faktor yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup di masyarakat. Maka, alangkah lebih baiknya apabila isi kurikulum mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaannya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka dalam bermasyarakat. Faktor yang ketiga yaitu sistem nilai. Sekolah sebagai lembaga masyarakat yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat, baik nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial, nilai budaya, maupun nilai politis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.